Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Marcel Huta Barat. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan pengolahan dari hasil pengukuran volume tanah menggunakan total station. Nah, yang pertama itu kita siapkan terlebih dulu data mentah dari total station yang sudah kita pindahkan dari alat tersebut ke dalam laptop kita. Jika sudah kita pindahkan, dia akan berformat SDR karena masih bawaan dari alatnya. Nah, untuk formatnya ini belum bisa langsung diimport ke dalam AutoCAD, software AutoCAD, karena tidak memenuhi format format dalam AutoCAD-nya. Nah, untuk itu, pertama kita ubah dia menjadi TXT dengan klik membuka Microsoft Excel, kemudian pilih Open. Nah, kita cari, kita browse di mana data menteri tersebut tadi kita simpan. Nah, jika sudah kita masuk ke folder di mana kita menyimpannya, jika tidak muncul seperti ini, data mentah yang sudah kita pindahkan ke dalam laptop, kita klik all Excel file ini, kemudian kita pilih yang all file paling atas. Nah, dia akan muncul nanti bagian data mentah berformat SDR ini. Nah, kemudian kita pilih salah satunya, kemudian kita open. Nah, ini kita next saja. Kemudian ini kita batasi di bagian P1 atau poin 1 tempat kita berdiri, titik berdiri alat. Dan ini kita buat di belakang koordinat lokal X-nya. Nah, jadi ini P1, ini koordinat lokalnya X, Y, dan ini Z-nya. 00-nya. Kemudian next. Nah, untuk ini kita pilih teks. Kita pilih teks saja semua. Kita pilih teks. 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 Nah, kemudian finish. Nah, jika dia sudah masuk pada tampilan ini, kita menghilangkan bagian-bagian atau eh, koordinat yang tidak dibutuhkan atau sampah dari hasil pengukurannya. Nah, ini kita hapus saja. Kita klik delete. Nah, sudah seperti ini. Ini belum bisa kita ubah menjadi TXT. Kemudian kita pilih tanda panah ini, paling kanan atas ini. Nah, dia akan ngeblok semua tampilan Excel secara otomatis. Kemudian kita pergi ke tools data, kemudian kita pilih yang sort ini, yang pilih sort A ke Z. Nah, seperti ini, dia otomatis akan mengurutkan data hasil pengukuran kita dari A sampai Z berdasarkan eh, nilai paling tinggi. Nah, jika sudah seperti ini, untuk kolom A ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, jadi kita hapus saja. Nah, sehingga dia akan tersisa hanya koordinat X, Y, dan Z serta nama dari detail situasi. Jadi jika kita mengukur volume gundukan, kita bisa dari alatnya kita klik topo, kita ketikkan topo di alatnya, maka di ini akan mengikuti topo saja. Nah, kemudian ditulis seperti ini, kita scroll ke bawah lagi untuk menghapus data yang tidak dibutuhkan di beberapa lagi. Nah, seperti ini data yang tidak dibutuhkan kita hapus saja. Yang data hasil pengukurannya yang kembali lagi dari urutan pertama hingga ke terakhir. Nah, jadi seperti ini kita hapus saja. Ini tidak digunakan karena data yang kita gunakan itu hanya eh, koordinat 1000. Jika kita menggunakan koordinat lokal 1100, maka dia akan mengikuti 1000 terus. Nah, seperti ini X-nya, Y-nya, dan ini Z-nya.
Usahakan kita eh, mengisi semua kolom yang ada. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka ini sudah bisa diimport ke dalam Microsoft software AutoCAD. Caranya, pertama kita klik file, kemudian save as, kita save dia sebagai eh, data txt, data surcon modul 5. Nah, kemudian klik save. Nah, jika sudah seperti ini, eh, kita buka AutoCAD Civil 3D yang eh, tipe metrik. AutoCAD Civil 3D 2018 yang tipenya tipe metrik. Nah, kemudian kita pergi ke tools insert ini, kemudian kita klik, kemudian pilih point from file. Nah, kemudian tanda plus ini kita eh, pilih di mana tadi membuat hasil olahan data mentah menjadi TXT tersebut di folder yang kita simpan. Nah, kemudian kita pilih. Nah, ini kemudian kita klik open dan untuk point to group ini kita centang. Nah, di sini specify point file format. Nah, jadi di sini berdasarkan tadi yang seperti saya bilang, jika menggunakan koordinat lokal, dia akan ada NEZ seperti itu. Nah, kita pilih PNE ZT. Kemudian pilih P. Jika muncul seperti ini, ini centang saya nggak apa-apa. Kemudian jika dia tidak muncul seperti ini hasil pengukurannya, tinggal klik 2 kali pada bagian top ini. Nah, dia akan muncul hasil pengukuran kita tadi seperti ini. Nah, jika hasil pengukuran kita ini terlalu besar, eh, kita bisa mengubah skalanya menjadi 1:100 agar dia lebih mudah kita lihat semuanya. Nah, ini untuk menghitung volumenya, pertama kita harus membuat batas dari pengukuran kita ini atau AOI-nya untuk mempermudah kita dalam membuat menghitung kontur volume si gunungannya. Nah, yang pertama itu ini kita klik pada keyboardnya PL atau polyline, kemudian enter, klik salah satu titik eh, paling luar pengukuran, kemudian gabungkan saja perhitungannya, atau buat saja OI-nya yang seperti ini. Nah, jika sudah, maka klik saja tan- tombol space pada keyboard kalian. Nah, untuk membuat kontur, pertama kita harus membuat kontur terlebih dahulu sebelum menghitung volumenya. Itu kita pergi ke tool surface di sini. Surface pada tool space ini. Kemudian klik kanan, lalu klik surface. Nah, pada bagian ini pertama kita buat eh, satu itu kita buat kontur si tanah atau dasarnya. Dasar dari tanah paling rendah pengukuran si volumenya. Nah, kemudian klik kanan lagi, klik surface, kita buat kontur dari volumenya. Volume volume tanahnya. Kemudian klik OK. Nah, ini surface ini kita pilih yang bagian plus ini. Kemudian yang dasar kita klik tanda plusnya lagi hingga definition.
Nah, untuk ini baru kita pilih yang bagian kontur, lalu kita klik kanan, add, kita masukkan saja, kita klik saja kontur seperti ini, kemudian oke. Nah, jika dia sudah seperti ini, tadi AOI yang sudah kita batasin tersebut, kita klik sekali pada AOI-nya hingga dia berwarna biru. Kemudian eh, klik tombol space pada keyboard kalian. Nah, dia akan berubah menjadi warna hijau seperti ini. Jika sudah seperti ini, eh, tinggal kita buat kontur si volume tanahnya atau gundukan yang sudah kita ukur tadi. Caranya juga sama, kita klik volume tanahnya, kemudian pilih definisi, pilih yang bagian eh, kontur, salah kita pilih bagian point group, kita add, nah ini apply, oke. Nah, dia akan otomatis membentuk kontur seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka eh, tinggal di rotate aja atau di klik orbit pada laptop kalian untuk memutar atau melihat eh, hasil pengukuran kalian. Nah, contohnya seperti ini hasil pengukuran volume tanah yang sudah dilakukan. Untuk mengubah ini tampilannya ini, kita pergi ke bagian view. Ini dua dimensi wireframe ini diubah menjadi edit agar lebih bagus tampilannya. Kemudian kita orbit lagi. Nah, saya tinggal diputar seperti ini. Maka ini model tiga dimensi dari hasil pengukuran volume tanahnya. Nah, jika sudah seperti ini, untuk menghitung volume tanahnya itu, kita tinggal klik tools analyze di sebelah view ini, kemudian pergi ke bagian tools volume dashboard. Nah, kita klik sekali. Nah, pada bagian atas ini ada beberapa toolsnya. Kita pilih yang bagian eh, create new volume surface ini. Nah, pada surface name ini informasi kita pilih, kita ubah namanya menjadi volume gundukan. Kemudian untuk volume surface-nya pada base surface ini kita pilih klik bintang 3 titik 3 ini, kita pilih yang dasar tadi dari si surface yang sudah kita lakukan pembuatan konturnya. Nah, ini kita pilih dasar, kemudian oke. Untuk comparison surface ini kita pilih kontur si volume tanah yang sudah kita buat juga ya di awal tadi. Kemudian klik oke, lalu kemudian ini tinggal klik oke saja. Nah, dia sudah keluar volume si tanah pengukuran kita. Volume tanahnya itu, hasil pengukurannya itu ada pada fill ini. Fill dan netnya ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan pada tutorial perhitungan volume atau pengolahan data volume tanah dari hasil pengukuran TS. Sekian dan terima kasih.